Audio Jungle. Audio Jungle. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kartiman, asal saya dari Kerawang. Kemudian saya mengajar di SMA N2 Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Di sini saya akan melakukan ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2020 Universitas Lambung Mangkurat. Kemudian selamat Hari Guru Nasional. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi, Pak. Ya, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Baik, Pak, baik. Alhamdulillah. Aktivitas di rumah, Pak. Ngapain aja nih aktivitas di rumah kalian selama PJ? Belajar. Hah? Belajar. Belajar, bagus. Ya, karena tugas kalian itu ya. Jangan lupa untuk selalu olahraga ya. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu agar semakin berkah ya, semakin pembelajaran ini berkah nantinya. Doanya dipimpin oleh yang paling ganteng ini, yaitu Rahman Hakim. Silakan Rahman untuk dipimpin doa teman-teman yang lain. Enggak. Ya, untuk memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kurang semangat nih. Semangat pagi. Kalau bilang selamat pagi, kalian bilang pagi, gitu ya. Oke, semangat pagi. Pagi. Oke, walaupun kalian belajar di rumah, harus tetap semangat. Protokol kesehatan. Belajar di rumah harus tetap semangat. Apapun aktivitas kalian di rumah, harus ada aktivitas olahraga, ya. Oke, sebelum ya pada materi sebelumnya kalian mempelajari tentang materi sepak bola, ya. Sepak bola. Oke, ada yang tahu keterampilan gerak sepak bola ada apa aja kemarin yang kalian pelajari? Coba ada yang tahu nggak sepak bola? Keterampilan geraknya. Masih ada yang ingat nggak? Ada ingat nggak nih? Abirama sepak bola? Laki-laki biasanya yang sering nih. Tendang, Pak. Oke, keterampilan gerak menendang. Apalagi? Yang kedua, ada yang tahu? Yang kedua? Passing. Passing. Oke, mengoper ya. Kemudian apa lagi? Ya, Pak. Shooting. Ya, oke. Mengiring. Menggiring tuh, ya. Atau dalam bahasa Inggrisnya dribbling. Baik sekali. Oke, pada materi hari ini kalian akan mempelajari tentang atletik, ya. Tentang atletik. Ada yang tahu atletik itu apa? Tahu ya? Atletik itu adalah cabur olahraga ya, cabur olahraga. Yaitu atletik itu juga disebut dengan ibu dari semua cabang olahraga. Kenapa? Karena atletik adalah olahraga yang terdiri dari beberapa nomor-nomor. Yang pertama ada nomor apa nih atletik? Ada yang tahu? Nomor jalan ya. Yang kedua ada apa lagi? Atletik. Biasa ada jalan, kemudian nomor nggak apa-apa salah juga. Yang basic olahraga. Ya, ingetin ya. Sekalian ingetin ya. Lari. Oke, lari, Parahayu, bagus. Yang ketiga apa? Coba gerakan yang biasa kalian ada apa tuh? Tangan, Lempar. Yang keempat? Loncat. Lompat. Iya, betul. Lompat dan loncat. Oke, empat cabur ya, 4 nomor itu, tapi dibagi beberapa bagian. Tapi sekarang kalian akan mempelajari tentang atletik jalan cepat atau di kelas 12 ini kalian mempelajari atletik simulasi perlombaan jalan cepat ya, simulasi perlombaan jalan cepat. Maksudnya kalian kalau pembelajarannya tetap muka, kalian bakalan lomba ya, merancang perlombaan jalan cepat di sekolah. Tapi karena daring, nanti kita praktekkan seperti apa jalan cepat yang kalian lakukan.
kita lanjut pada tujuan pembelajaran kali ini ya. Kalian harus tahu tujuan pembelajarannya hari ini tuh untuk apa sih? Ya. Apa yang harus kalian capai dalam pembelajaran hari ini? Oke, saya share. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama adalah tentang pengetahuan kalian, menganalisis cara melakukan awalan jalan cepat pada simulasi perlombaan dengan benar. Yang kedua, menganalisis gerakan ayunan tangan, kecolongan badan, dan langkah kaki pada simulasi perlombaan jalan cepat dengan benar. Ketiga, menganalisis gerakan akhir jalan cepat pada simulasi perlombaan dengan benar ya. Menganalisis gerakan akhir ini berarti nanti lomba itu ada mulai, kemudian pada saat jalan, dan yang ketiga ada gerakan akhir. Yang keempat, merancang. Nah, di sini nanti kalian mempraktekkan tadi tiga tadi itu ya. Pertama cara awalan kalian praktekkan, kemudian condong badan, posisi badan seperti apa, langkah kakinya seperti apa, kemudian akhirannya seperti apa. Oke, paham ya? Paham, Pak. Oke, pemanasan ya. Sebelum apa namanya? Aktivitas nanti kalian mencoba praktekkan pembelajaran jalan cepat, simulasi jalan cepat. Nah, sekarang kalian silakan semuanya berdiri, ambil posisi, atur kameranya seperti apa, sok silakan. Diatur dulu kameranya, kalian berdiri semuanya, nggak ada yang duduk. Nanti saya juga berdiri nih. Kita bareng-bareng pemanasan, dimulai dari kepala, tangan. Oke, yuk, semuanya berdiri. Hitungan 1 sampai 8. Ya, dimulai dari kepala terlebih dahulu. Silakan hitung. Semuanya ikuti ya, di atas tangan, ke atas, kepala, dorong. Hitung sampai 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang ke kiri tengok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang tangan. Cukup. Lurus tangan kanan ya. Tangan kanan. Oke, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berikutnya ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ke atas. Angkat. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, samping kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang. 1, 2, bisa coba di belakang. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang kaki. Angkat. Ya, ke kanan, ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki kiri. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Belakang. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Oke. Kita lanjut presentasinya aja dulu ya. Kita lanjut ke Oke, simulasi perlombaan jalan cepat. Hakikat jalan cepat. Nah, jalan cepat adalah gerak maju dengan melangkahkan kaki tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Ingat ya, jalan cepat itu nggak ada jalannya terputus atau tidak menapak pada permukaan tanah. Saat melangkah, kaki depan harus menyentuh tanah terlebih dahulu sebelum menapaki tanah. Jadi sebelum diangkat kaki depan tuh udah itu ya. Lanjut. Kita ke slide berikutnya ya.
Ingat ya, jalan kalian udah sering jalan kan? Udah sering jalan kan? Jalan, tahu kan jalan? Tahu ya? Ini siapa ini? Tahu. Oke, kita lanjut ke nomor-nomor jalan cepat. Nah, ini nomor-nomor jalan cepat ini, Indonesia memiliki beberapa kategori jarak tempuh untuk perlombaan jalan cepat. Ini kategorinya ada untuk putra, ya, nomor jalan cepat itu 10 kilo, 20, 30, sampai 50. Ya. Junior A, ini kalian perhatikan, junior B, 5 kilo sampai 10 kilo. Kemudian pelajar 1 kilo sampai dengan 5 kilometer. Ya, ini untuk putra. Ya, kemudian kategori jarak tempuh putri ini yang di bawah ya. Ini harusnya putri. Jarak tempuh untuk putri itu yang paling sedikit adalah untuk putri proporsional yaitu 3 km, 5 kilo, 10 sampai 20 kilo. Untuk lanjut ke pelajar putrinya 1 kilo sampai 3 kilo. Nah, untuk pelajar kan tadi sampai 5 kilo ya. 5 kilo paling putra. Kalau putrinya yang paling tinggi itu 3 kilo. Oke. Sampai situ jelas ya? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, saya share screen. Sekarang kita melakukan pemanasan terlebih dahulu ya. Kita lakukan pemanasan terlebih dahulu. Nanti pemanasannya dipimpin oleh siapa nih? Rahman ya? Rahman, nanti kamu pimpin pemanasan. Kita lanjut ke presentasi berikutnya. Kalian cermati. Oke, di sini ada perlombaan jalan cepat. Ada 4 fase ya. Ada 4 fase. Yang pertama ada keterampilan gerak awalan, gerak langkah kaki, dan keterampilan akhir. Ini untuk simulasi perlombaan jalan cepat ya. Dilanjut. Nah, fase awalan jalan cepat. Nih di sini dijelaskan. Dengan sikap berdiri yaitu belakang garis. Ya, kalian berdiri tegak di belakang garis. Kemudian posisi nih. Kedua, ketiga fokus bunyikan aba-aba untuk bersedia. Letakkan salah satu kaki lurus ke belakang. Salah satu kaki lurus ke belakang. Sementara kaki lainnya digerakkan ke depan. Ya, masih di belakang enggak? Garis start. Dengan lutut sedikit ke depan. Kemudian posisi badan lurus dan agak maju ke depan. Posisi badan lurus dan agak maju ke depan. Badan rileks, kedua tangan rileks di sisi badan. Berat badan ditumpukan pada kaki bagian depan. Ketika terdengar aba-aba ya atau bunyi pistol dari petugas, gerakan kaki ke belakang ke depan dengan mengayunkan tangan ke belakang dan ke depan secara harmonis dan bergantian. Atlet dengan sikap bersedia yaitu berdiri di belakang garis. Lanjut ke slide fase badan, nih fase badan ya. Oke, jalan cepat yang kedua yaitu mengenai posisi badan ketika melakukan jalan cepat setelah aba-aba atau peluit dibunyikan. Berarti ini posisinya kalian udah jalan ya. Udah aba-aba bersedia, siap ya, udah jalan, bergerak. Melakukan jalan cepat dengan menghadap lurus ke depan. Nih, sini. Sikap atau posisi tubuh ketika melakukan jalan cepat yang benar yaitu menghadap lurus ke depan. Siku membentuk sudut 90 derajat dan digerakkan harmonis dengan kaki secara bergantian. Ini posisi badan ya dan posisi tangan. Oke, posisi tangan itu ditekuk 90 derajat itu di samping badan, ditepuk, diayun. Kaki lari sama. Oke, lanjut. Ini kaki. Ya, yang krusial itu sebenarnya di kaki nih. Nanti ada kesalahan-kesalahan yang kalian lakukan itu seperti apa? Oke. Langkah kaki saat jalan cepat ya. Jalan cepat yang benar yaitu kaki digerakkan ke depan dengan berat atau tubuh bertumpu pada paha. Ketika menggerakkan kaki ke depan, lutut sedikit ditekuk seiring dengan ayunan kaki. Ketika kaki bersentuh dengan tanah, yang benar terlebih dahulu adalah bagian tumit lalu ujung kaki. Ada yang tahu tumit? Tahu ya, belakang bagian kaki ya. Tumit dulu, kemudian ujung kaki. Ini akhiran jalan cepat. Atau disebut dengan finish ya. Yang benar dan cepat yaitu dengan langsung berhenti ketika menyentuh garis finish. Nggak ada aturan tertentu, nggak ada condong badan ke depan. Yang jelas adalah kalian langsung berhenti ketika menyentuh garis finish. Pokoknya harus melewati seluruh badan.
Nah, gerakan semangat akhirnya benar-benar berhenti. Di situ ya, nggak ada aturan khusus untuk fase akhir jalan cepat. Ini yang pertimbangan-pertimbangan yang harus kalian perhatikan pada saat jalan cepat. Hal yang harus dihindari ya. Hal-hal yang harus dihindari, hilang kontak dengan tanah ya. Dan kedua adalah badan terlalu condong ke depan. Ini badan tuh lurus ya. Kemudian menarik atau menurun titik pusat gravitasi badan, mendorong titik gravitasi menurut jalur yang zigzag. Kemudian langkah terlalu pendek. Hal-hal yang diutamakan jalan cepat. Lutut tetap lurus pada saat melakukan. Fase, perkuatlah otot-otot belakang atau punggung dan otot-otot daerah perut. Cegah badan dan lengan diangkat terlalu tinggi. Gerakan kaki pada atau di atas garis lurus. Lakukan daya dorong yang penuh. Gunakan gerak lengan yang mudah dan gerakan yang baik dari pinggang. Oke, seperti itu. Paham ya? Oke, nah sekarang saya dari penjelasan tadi, saya pengen tahu nih analisis kalian ya. Saya stop share screen. Analisis kalian nih. Analisis itu jadi apa yang kalian tadi amati, apa yang kalian pelajari, kalian ungkapkan ya. Dari perbedaan antara lari dan jalan. Coba kalian cari tahu dulu antara jalan yang tadi udah saya jelaskan dengan lari. Jalan cepat, Pak. Ya, jalan cepat dengan larinya. Perbedaan lari dan jalan, apa tuh bedanya? Gitu. Silakan. Kalau jalan tuh langkah kakinya menyentuh tanah. Kalau lari seperti apa kalau lari? Jalan dan lari. Apa perbedaan jalan dan lari? Silakan siapa yang bisa mengungkapkan hasil analisis kalian. Yang ini kan kegiatan sehari-hari yang kalian lakukan. Ada jalan, ada lari. Jadi atletik itu adalah olahraga dasar ya yang kalian lakukan. Ada yang tahu gimana? Gis atau Parah Ayu? Atau Cindy atau Muhammad Reza? Apa sih perbedaan antara lari dan jalan? Nanti kita jawab bareng-bareng. Pendapat kalian aja, utarakan pendapat kalian antara lari dan jalan. Tadi kan lari tuh, jalan itu posisi kakinya seperti apa, kemudian pada langkah tertentu seperti apa. Nanti kita jawab bareng-bareng. Kalau lari itu kayak gimana? Silakan, speaker nih, speaker Pio, saya lihat. Silakan. Ada yang tahu? Kalau jalan, kakinya diangkat sedikit dan sering banyak menyentuh tanah, Pak. Betul. Kemudian kalau lari kakinya diangkat banyak dan sering menggunakan kayak terbang itu, Pak, di atas saat menyentuh tanah. Betul. Ada yang menambahkan? Silakan. Ada yang menambahkan sebelum nanti kita saya bareng-bareng. Kalau lari juga tidak selalu menyentuh tanah. Ya, kalau lari juga tidak selalu menyentuh tanah. Ada posisi melayang ya pada saat posisi lari. Oke. Kita record. Oke, tadi antara perbedaan lari dan jalan ya. Perbedaan lari dan jalan. Saya akan share screen untuk kalian. Apa sih perbedaan lari dan jalan itu? Perbedaannya apa sih? Kita lihat grafik dari foto ya. Nah, di sini perbedaan jalan dan lari. Kalau jalan itu terjadi kontak dengan tanah. Kalau yang merah ini, kalau yang biru abu-abu ini terjadi kontak dengan tanah. Kemudian merah ini tidak terjadi kontak dengan tanah. Kalian perhatikan perbedaan jalan dan lari. Ini dari grafik gambar ya. Nah, ini jalan nih, posisi jalan. Ini jalan. Kemudian lari, ini lari. Perbedaannya lari itu ada pada saat lari itu ada posisi melayang. Semuanya tetap napak tanah ya, nggak ada yang napak tanah, nanti serem juga kalau napak tanahnya. Jadi semuanya napak tanah, kemudian dengan tumit, ini kan seluruh kaki ya, full telapak kaki. Kalau ini dengan tumit, kemudian ke ujung kaki. Nah, pada saat perbedaannya itu yang condong perbedaannya itu adalah pada saat lari itu ada posisi melayang. Kalian kalau lagi saking cepatnya pasti ada kaki semua itu terangkat. Kalau jalan pasti semuanya salah satu kaki maupun kaki kanan kaki kiri tetap salah satunya napak ke tanah. Seperti itu ya gambarannya. Oke, kita lanjut share screen lagi tentang bagaimana sih praktek lari jalan cepat. Video praktik lari jalan cepat. Agar lebih jelas lagi, saya share screen lagi, kita share screen lagi.
Nanti kita cobakan ya, kita coba mempraktikkan. Ada gambarnya semuanya? Sudah muncul? Ada. Oke. Ya. Pak. Ini video apa, Pak? Ini video jalan cepat ya. Video jalan cepat. Silakan perhatikan dulu ya. Teknik awalan. Kalian amati baik-baik. Pada aba-aba ya. Lihat, siap, bersedia. Ini ada perbedaan saja ya, nanti kita pastikan. Nah, posisi tangan pada saat jalan di A, ini langkah kaki. Menggunakan kaki tumit belakang, kemudian ke depan, ujung kaki. Ini lintasannya ya, lurus, belok, lurus, belok. Betul-betul. Oke, stop. Stop share screen. Paham ya? Tadi aba-aba awalan, kemudian pada saat jalan dan akhiran. Oke? Karena kita posisinya sedang pembelajaran daring, saya mau cek keterampilan gerak awalan kalian. Silakan kalian berdiri. Tadi kalau misalnya bersedia, siap, ya. Nah, saya cek aba-aba kalian tuh udah bener belum? Bersedia, siap, ya, ya. Bersedia, siap. Bersedia itu kalau bersedia posisi badannya lurus, di belakang garis. Oke. Ya silakan semuanya berdiri, semuanya berdiri. Berdiri, Agis ya. Reja cari tempat posisi yang ini, Rez. Oke, mundur, mundur, cari posisi. Oke, Agis, bagus. Indri, bagus, Indri. Mundur. Munduran, Indri, munduran. Oke, kedengar kan suaranya? Siapa lagi nih? Kira udah. Kita bareng-bareng simulasi perlombaan nih ya. Bersedia. Nanti kalau ada kata bersedia tuh posisi badan kalian gimana? Oke, kalau bisa kakinya kelihatan nih. Kiswah, Keila. Mundur dikit. Oke, Pak. Nggak bisa sampai bawah, Pak. Segini aja ya. Oke. Itu mentok ya? Keila mentok ya? Ada. Sartika Ada, Pak. Oke. Oke, kita simulasi perlombaan ya. Simulasi perlombaan. Bersedia. Coba bersedia. Bersedia mana? Bersedia. Siap. Farah kurang nih ya, kurang kelihatan ya kakinya. Iya, kurang kelihatan, Pak. Bentar. Coba dilihat dulu. Oke. Dengerin ya. Posisi bersedia. Oke, saya jelasin dulu sebentar sedikit aja. Jadi masih ada kesalahan tadi, nanti kita bahas bareng. Bersedia. Lurus. Nanti kalau siap. Mana nih? Belum. Oke. Perhatikan, kita praktek bareng-bareng deh. Masih ada kesalahan sedikit nih. Jadi kalau jalan cepat itu start jongkok apa start berdiri? Start berdiri. Bagus, benar, Farah, Keila. Oke, perhatikan ya. Kita bareng-bareng praktek nih. Bersedia. Kalau posisi bersedia itu berarti berdiri di atas, berdiri di belakang garis ya. Kenapa ini ada garis? Kemudian siap. Ya. Tuh. Ya, nah ayo.
ujung, tumit. Jalan. Bersedia. Di ayunnya tangannya gimana tangannya? Tangannya gimana? Bertekuk 90 gerak 90 derajat di ayun. Ya, sesuai dengan ayunan tangan dan langkah kaki. Oke, bersedia. Saya coba ini. Siap. Bersedia nih, ulang ya. Bersedia. Siap. Mulai. Pakai ujung tumit. Oke. Coba, saya pengen lihat nih satu-satu. Tadi nggak lihat nih. Nanti saya koreksi kalau ada masih kesalahan. Karena ini kan terbatas ya, terbatas jarak lihatnya. Yo semuanya siap, bersedia. Menghadap ke kamera. Siap. Mulai. Nah, oke. Saya koreksi dari saya koreksi sekali lagi deh. Sebelum saya koreksi sekali lagi, silakan masih ada gerak-gerakan ayunan tangannya masih. Oh iya Pak ya. Nah, masih ada yang lurus. Ayun. Oke. 90 derajat. Oke. Oke. Ya, silakan perhatikan kamera semuanya. Bersedia. Coba saya perhatikan Agis, Reza, Vera. Bersedia. Siap. Siap. Ya, mulai. Oke, bagus. Kurang enak Pak. Ya, kurang enak. Nanti kita bahas. Oke, kita bahas. Ya, karena keterbatasan tempat, jadi ya tidak maksimal apa yang kalian lakukan. Tapi setidaknya kalian sudah mencoba mengetahui perlombaan jalan cepat. Oke, kita bahas sekarang. Silakan duduk lagi, lurusin kakinya. Nanti setelah itu kita pendingin. Ini akhir pelajaran nih ya. Oke, kita bahas dulu sebentar ya. Lagi mau kemana? Reza duduk, Rez. Tuh kelihatan kamu di. Oke. Yang pertama, kita koreksi bareng-bareng. Coba, menurut kalian masih ada yang salah? Apa yang salah menurut kalian tadi gerakannya dari apa yang saya jelasin? Dari apa yang kalian pahami tadi di media-media yang saya udah jelasin. Sudah saya tampilkan. Coba ungkapkan aja, nggak apa-apa, sharing aja, sharing. Jalan oke, jalan. Sebenarnya kalau jalan biasa tuh bisa, tapi kan ini jalan cepat ya untuk perlombaan. Oke, tadi kesalahannya silakan ya koreksi diri sendiri. Apa sih kesalahannya tadi? Belum apa sih? Coba Farah Ayu. Tadi kesalahannya apa Ayu? Kakinya kenapa? Bingung. Dia mulainya dari kanan atau kiri? Ditekuk ya, Pak? Oke, kakinya di kanan atau mau di kiri. Tadi itu kaki kanan tekuk ya, kaki kanan tekuk, kemudian tangannya juga dia begini. Tangannya diayun sama seperti lari ya, tetap ayunan biar apa? Biar Kenapa? Ada dua. Kemudian ada lagi nggak yang lain? Ada kesalahan lagi nggak? Tadi Farah juga Itu tangannya lurus ya, tadi masih lurus. gue mati berentar ini. Nah, oke. Kedua tadi ada yang salah lagi apa ya? Coba. Ada yang... Bapak HP-nya mati. Ya silakan, nggak apa-apa Sartika. Yang lain? Aman. Oke, mungkin Bapak sedia, siap berdiri ya di belakang garis. Ada yang bisa jelasin nggak? Nanti saya coba untuk apa yang saya jelasin kalian ungkapkan nanti di akhir setelah ini. Oke, koreksinya tadi adalah di kaki. Pada saat kalian jalan itu menggunakan tumit. Ya, tumit. Karena belum terbiasa dan tidak terlihat kamera, jadi tidak terdeteksi kesalahan yang benar-benar kesalahan yang menurut kalian itu salah atau benar. Oke, kita lanjut ke slide ya. Ini dari
pembelajaran hari ini. Jadi tadi udah kalian udah mempraktekkan. Nah, coba sekarang kalian review hasil praktik kalian tadi apa aja, mulai dari fase awal, kemudian jalannya seperti apa, posisi badannya, kemudian pandangannya seperti apa, dan akhir gerakan akhir seperti apa. Sedikit aja, sedikit yang kalian ada yang bisa jelasin nggak? Mulai dari gerakan awal, kemudian pada saat jalan cepatnya seperti apa, pasti jalannya, kemudian fase akhir seperti apa. Simpel sebenarnya, udah. Silakan. Dari Pitaloka mungkin boleh, silakan. Ini yang jalannya Zoom gitu orang, ya, Pak? Pak. Ya. Silakan. Jalannya lurus menghadap ke depan, terus Oke, sikunya sekitar 90 derajat. betul. Terus mulai itu ya, apa, aba-aba bersedia, siap. Awalan, siap, oke. Terus langsung jalan, kaki kanan sama tangan tuh diayun-ayunin gitu. Tapi saya masih rada bingung soal kaki. Ya. Ini kan Pak. Cara tumisnya gitu. Oke, cara tumitnya masih belum paham ya, Kak Gana, karena keterbatasan media oke, nggak apa-apa. Nanti referensi dari pembelajaran ini saya kasih di Google Classroom, dan absen juga kan kalian di Google Classroom yang sudah disediakan. Ya, kesimpulan pembelajaran hari ini kalian jelas harus manfaat dari pembelajaran ini. Jalan itu adalah kegiatan sehari-hari yang kalian lakukan, ya. Jadi jalan juga mempengaruhi kesehatan kalian ya. Jadi aktivitas jalan itu sangat mempengaruhi kesehatan, apalagi dengan ditambah-tambah olahraga yang lain. Jadi kalian juga perlu tahu bahwa jalan itu ada perlombaannya, ada simulasi perlombaan termasuk ke dalam pembelajaran ke dalam cabang olahraga atletik ya. Di cabang olahraga atletik itu ada 4 ya, jalan, lari, lempar, dan lompat. Kemudian lari juga dibagi beberapa lari ya, banyak ya. Seperti itu. Jadi kesimpulannya seperti itu ya. Jadi jalan itu juga ada kesehatannya udah jelas sehat, aktivitas kalian juga ada. Kemudian ada perlombaan juga ada. Seperti itu. Ya. Paham ya? Oke, kemudian saya mau tutup, saya share screen sedikit tentang pembelajaran hari ini. Tugas yang harus kalian kerjakan nanti ya. Tugas yang harus kalian kerjakan, saya buka slide berikutnya di sini. Tugasnya udah nanti saya kirim di Google Classroom ya. Nah, di sini nanti kita belajar karena sekarang udah zamannya digital ya. Ada kan namanya virtual run. Jadi kalian cukup share screen hasil dari menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu. Ya. Virtual run itu seperti contohnya lari 2 kilo, lari 10 kilo. Kalian cuma pakai aplikasi, misalkan aplikasi Strava ya. Kemudian aplikasi Nike, Adidas atau sejenisnya adalah ya. Kemudian kalian pilih larinya itu, pilih jalannya dengan jarak berapa, misalkan 50 meter. Nah, waktunya berapa? Nanti waktunya kalian catat, waktunya berapa, nanti siapa yang paling tinggi yang dapat itu pemenangnya, seperti itu. Kemudian tugas yang kedua adalah buat video praktik simulasi perlombaan jalan cepat, atau buat simulasi ya, seperti tadi yang media yang tadi saya share. Buat seperti itu, cara awalnya seperti apa, jalannya seperti apa, kemudian akhirannya seperti apa. Jelas ya? Ada yang mau ditanyakan tentang tugas? Ada yang mau ditanyakan? Apa ya? Apa? Jelaskan ini yang dari aplikasi Strava ini. Ada ya di Play Store? Berarti nanti pas kita rekam itu pakai aplikasi Pak, Strava. Nah, gitu. di sini sih tugasnya sebenarnya ada 2 ya. Tugas kalau yang Strava ini kalian cukup screenshot, nanti kalian kirim di Google Classroom. Seperti itu. Nah. Oh. Nah, jadi kan ada tuh naik turun ya. Kalian lari tuh ada kan? Ada jaraknya sekian dapat segini, kalau ini dapat segini. Nah, kalian nanti screenshot hasil itu dari jalannya itu. Ya, ini pakai aplikasi ini kalian screenshot hasil jalannya kalian. Kalau ini Screenshot aja kan, Pak? Ya, screenshot aja. Jadi kalau yang tugas yang pertama yang satu ini kalian buat video pada saat jalan cepat seperti apa? Simulasi perlombaan. Iya, ya. Paham ya? Ada yang lain? Paham. Yang tanyain? Yang tanya lagi? Nggak ada ya?
Jelas ya? Ya, Pak. Nanti tugasnya ada di Google Classroom. Silakan kalian nanti kumpulkan juga di Google Classroom. Dan absen, jangan saya ingatkan lagi, ini sering terlewat absennya di Google Classroom. Paham ya? Oke, saya stop share screen. Oke, pembelajaran hari ini mungkin cukup sampai di sini. Mungkin minggu depan kalian sudah mulai puas ya atau pas penilaian akhir semester. Silakan untuk dipersiapkan segala sesuatunya. Oke, sebelum ditutup pembelajaran ini agar lebih berkah lagi, alangkah baiknya kita ditutup dengan doa ya, nanti dipimpin oleh Farah Ayu. Silakan Farah Ayu pimpin doanya. Sebelum menutup pembelajaran olahraga hari ini, alangkah baiknya baca Alhamdulillah. 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 Memberi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum, Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Salsabila Putri Cipto dari kelas 12 IPS 4 SMA Negeri 2 Cikarang Utara. Audio Jungle. Di sini saya akan menunjukkan tutorial cara jalan cepat dimulai dari start, jalan cepat itu sendiri, dan juga menuju finish. Enjoy the video. Audio Jungle. Teknik start. Saat melakukan teknik start, letakkan satu kaki di depan dan juga satu kaki di belakang. Dengan posisi kaki depan lurus dan juga kaki belakang sedikit ditekuk. Seperti inilah posisi kaki jika dilihat lebih dekat. Teknik jalan cepat. Salah satu peraturan yang harus kita cermati adalah saat melangkah salah satu kaki kita harus menapak pada tanah ataupun pada aspal. Saat ingin menapakkan kaki pada aspal atau tanah, yang menapak duluan adalah tumit. Teknik menuju finish. Tidak ada yang khusus saat menuju garis finish, tetapi diusahakan badan condong ke depan dan juga langkah lebih cepat. Gabungan dari ketiga teknik. Bersedia, siap, ya.